Pemirsa, neraca perdagangan memiliki fungsi sebagai pemberi informasi jumlah atau besaran angka ekspor dan impor. Nilai ekspor lebih tinggi, maka dapat dikatakan surplus atau kelebihan pendapatan. Sebaliknya, apabila nilai ekspor lebih kecil dari impor, maka dikatakan sebagai defisit atau keadaan yang tidak menguntungkan. Pemerhati ekonomi Kusumayani MM di Denpasar menilai surplusnya neraca perdagangan suatu provinsi akan ikut menyumbang devisa bagi daerah dan negara sehingga menyangga pertumbuhan perekonomian. Sementara itu BPS Bali mencatat posisi nilai neraca perdagangan Provinsi Bali pada Desember 2022 tercatat surplus sebesar $49.984.957 jika dibandingkan dengan posisi November 2022 MTM yang tercatat surplus $44.215.330 sumbangan surplus neraca perdagangan Provinsi Bali pada Desember 2022 tercatat naik sebesar $3.079.624 Kepala BPS Bali Hanif Yahya di Denpasar mengatakan, dibandingkan dengan sumbangan neraca perdagangan di Desember 2021 YOY yang sebesar $48.834.102 surplus neraca perdagangan Provinsi Bali pada Desember 2022 tercatat lebih rendah. Meskipun demikian, pada Desember 2022 Bali kembali menyumbang surplus pada neraca perdagangan luar negeri nasional. Berdasarkan data BPS, pada Desember 2022, nilai ekspor barang Provinsi Bali ke luar negeri tercatat naik 6,52% MTM dari $52.729.107 pada November 2022 menjadi $56.165.313 pada Desember 2022. Bila dibandingkan dengan Desember 2021 YOY, nilai ekspor Bali bulan Desember 2022 tercatat naik 8,45%. Dari 5 besar negara tujuan ekspor Bali di Desember 2022, nilai ekspor ke Tiongkok tercatat naik paling tinggi secara MTM 232,87%. Peningkatan ini terutama disebabkan karena naiknya ekspor produk ikan, krustasea dan moluska. Sementara nilai ekspor kumulatif pada periode Januari-Desember 2022 tercatat sebesar $617.515.355 naik 21,52% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara nilai impor barang Provinsi Bali dari luar negeri pada Desember 2022 tercatat sebesar $8.180.356 turun 3,92% dibandingkan November 2022 MTM yang tercatat sebesar $8.513.774 Dik Bisnis Bali melaporkan.